Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak dan adik-adik pramuka dimanapun berada. Selamat datang di Pramuka Talk. Kali ini kita bakal ngobrolin topik yang super penting, tapi sering bikin orang deg-degan kalau mendengar namanya, yaitu LPK, Lembaga Pemeriksaan Keuangan Pramuka. Tenang, LPK itu bukan polisi keuangan yang nakut-nakutin, tapi justru sahabat organisasi biar keuangan kita makin sehat dan transparan. Baik, hari ini kita sudah kedatangan kakak dari LPK Kuaran yang bakalan berbagi cerita seru dan insight mendalam. Assalamualaikum Kak Jai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Salam Pramuka. Salam. Bagaimana kabarnya Kak Jai? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, semangat ya. Berarti nanti yang diperiksa juga semangat nih. Siap. Ya, baik. Sebagai pemeriksa keuangan, walaupun itu tingkat keluaran, tetap semangat. Oke. Supaya integritas terus terjaga. Wes, keren. Baik Kak Jai nih, biar nggak pada bingung nih Kak Jai. Apa sih sebenarnya LPK Pramuka itu? LPK itu kalau dari singkatannya jelas ya, Lembaga Pemeriksa Keuangan. Nah, sederhananya gini. Kalau bendahara itu ya, dia menggunakan uang. Nah, LPK itu fungsinya itu adalah pihak independen yang itu nanti akan memeriksa dan memastikan pembukuan itu sudah sesuai aturan atau belum. Nah, itu dia. Wah, keren ya Kak Jai. Ternyata di Pramuka juga ada LPK ya Kak Jai ya. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Oke, baik. Kak Jai, LPK ini dibentuk sejak kapan ya? LPK ini kalau kita baru di khususnya Kuaran Tenggarong ya baru mendengar. Tapi sebenarnya LPK ini sudah ada dalam ADART Pramuka. Oh, gitu. Yaitu jadi LPK ini karena Pramuka itu mengelola dana ya, mengelola uang. Jadi LPK itu sangat dibutuhkan. Maka walaupun pengelolaan keuangan LPK itu berasal dari anggota ya, dari anggota kepramukaan, ada juga dana-dana hibah masyarakat dan lain sebagainya, maka transparansi itu adalah sesuatu yang sangat penting. Maka terbentuklah LPK ini. Oke. Dan sejak kapannya itu ada dalam ADART kepramukaan. Wah, ada di ADART ya, Ya. Kak Jai. Wah, saya Dan selama juga ini ada dalam Darsa Dharma Pramuka yang ke-10 ya, yang berbunyi, saya bacakan ya, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Inilah landasan LPK ini terbentuk. Wah, keren sekali Kak Jai. Dari baru sebagian perbincangan ini aja akhirnya teman-teman kita akhirnya tahu ya apa isi dari Dasa Dharma yang ke-10 tadi ya. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Semoga nanti kita semua bisa bersama-sama ya untuk mengamalkan Dasa Dharma yang ke-10 ini. Siap. Iya. Baik Kak Jai, siapa aja yang bisa jadi anggota LPK nih Kak Jai? Ya, kalau untuk anggota LPK itu dipilih saat musyawarah. Ya. Jadi pada saat musyawarah itu kita akan dipilih anggota istilahnya LPK, dan itu nanti anggota LPK ini akan bertanggung jawab kepada musyawarah berikutnya. Oh gitu. Jadi syarat utamanya adalah pembina. Pembina yang memiliki tentunya integritas ya, memiliki integritas yang tinggi. Dia paham dengan dasar-dasar akuntansi ya, artinya dia mengerti bagaimana pengelolaan keuangan yang benar ya, karena dia akan mengawasi para pengguna keuangan, khususnya di sini para bendahara
Oh, ya kan? iya. Ya, jadi juga anggota BPK ini mereka itu memiliki independensi, ya. Jadi dia independen, lembaga independen. Nah, jadi kalau siapa-siapanya tadi itu salah satunya dia adalah pembina pramuka yang memiliki integritas tinggi dan mengetahui ilmu tentang akuntansi dan lain sebagainya. Wah, keren. Wah, berarti para kakak-kakak Mabikus nih punya kesempatan nih ya Kak Jai ya untuk bisa bergabung nih ya. bergabung. Wah, ayo buruan nih bergabung sama kegiatan ini. Oke, baik. Kak Jai, boleh nggak di-spill alur pemeriksaan dari gudeg sampai ke kuartir nasional tuh Kak Jai? Di-spill sedikit. Berkaitan dengan alur pemeriksaan, prosesnya itu dimulai dari penyusunan laporan pertanggungjawaban. Dari penyusunan laporan pertanggungjawaban yang kita kenal dengan LPJ, kira-kira begitu. Oke. Kemudian itu siapa yang menyusun? Yang menyusun laporan itu adalah bendahara. Oh iya. Ya, bendahara lengkap dengan bukti transaksinya. Dia susun, kemudian LPK melakukan audit dokumen, ya, serta uji petik jika itu diperlukan. Oke. Jadi uji petik itu nanti kalau misalnya kalau sudah selesai dengan dokumen yang ada, oke. Tapi kalau diperlukan uji petik, kita akan melakukan itu. Kemudian menyampaikan rekomendasinya, ya, kemana? Pada forum musyawarah kuartir ranting, kalau di tingkat ranting, kuartir cabang, kalau di tingkat cabang, dan seterusnya sampai ke Kuarnas. Jadi kita harus menggarisbawahi bahwa LPK Kuaran itu pertanggungjawabannya karena dia dibentuk dalam musyawarah. Nanti pertanggungjawabannya kepada musyawarah. Rekomendasi juga pada saat musyawarah. Jadi kerjaannya itu hanya satu periode ya. Tapi masih bisa diperpanjang kan Kak Jaya? Antara periode dengan periode maksudnya cukup panjang waktunya. Gitu. Jadi Oke, baik Kak Jai. Selama proses Kak Jai melakukan audit nih, apakah ada kendala nih dalam perjalanannya melakukan audit? Itu boleh diceritakan sedikit nggak Kak Jai? Ini pengalaman dari teman-teman yang sudah menjadi LPK di kepramukaan, rata-rata kendalanya itu adalah administrasi. Kendala yang paling utama di sana adalah administrasi, dan yang kedua SDM, ya, terutama di tingkat gudeg. Ya, jadi kita sangat terbatas sekali SDM-nya biasanya, ya. Kadang uangnya benar-benar ada, ya kan? Benar-benar dipakai, ya, buat beli pasak tenda atau konsumsi lainnya. Tapi kwitansinya dia lupa. Jadi itu masalahnya di sana. Jadi administrasi ini menjadi kendala, dan juga ada dua kendala kita, administrasi dan SDM. Oke. Kak Jai, sekarang Kak Jai kan menjadi ketua ya, jadi ketua atau sebagai apa nih Kak Jai? Ketua LPK. Iya, menjadi ketua LPK. Nah, Kak Jai udah menemukan nih kendala nih, ada dua kendala ya tadi, dari SDM dan administrasi. Ada nggak trik atau tips dari Kak Jai, mungkin satu atau dua tips yang bisa biar meminimkan kendala ini, atau mungkin kendala ini bisa dihapuskan gitu Kak Jai? Oh iya, ada. Yang pertama, sebagai tim LPK harus memiliki komitmen yang tinggi, ya. Kita tidak hanya sekedar berada di dalam kertas, tetapi kita memiliki komitmen tinggi untuk memberikan nilai pembelajaran yang tinggi berkaitan dengan hal ini. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, kalau saya akan memilih orang-orang yang memang tadi memiliki kompetensi terkait dengan hal ini. Nah, jadi orangnya teliti, bertanggung jawab, ya. Itulah orang-orang yang terkait dengan SDM itu tadi. Jadi kita
SDM bukan menjadi masalah lagi. Mhm. Kemudian karena dia memiliki kepemimpinan tinggi, administrasi tentunya akan sangat gampang untuk kita Oke. selesaikan, ya. Oke. Karena ya kita harus pertama ya mengetahui kegiatan itu, ya, memantau setiap kegiatan yang dilakukan oleh, maksudnya kita di LPK Kuaran, kita harus memantau semua kegiatan yang dilakukan oleh Kuaran, mulai dari Bina Muda, Bina Wasa, kemudian bidang-bidang yang lainnya begitu. Akhirnya administrasi itu bukan menjadi masalah lagi. Oke, baik. Kalau ngikutin zaman nih Kak Jaya, berarti kalau boleh saya tambahkan, setidaknya SDM-nya mungkin kriterianya tahu IT ya? Betul sekali. Iya, sangat mendukung sekali ya. Sekarang ini. Oh iya. Kalau sekarang zaman kini Iya. ya tak tahu IT. Aduh, Aduh. ya. Ya, nggak bisa wus-wus tentu ya Kak Jaya. Iya. Iya, baik Kak Jai. Pertanyaan terakhir nih ya. Seandainya nih Kak Jai itu ketemu ada temuan di lapangan atau ketidaksesuaian nih Kak Jai, LPK bakal langsung kasih sanksi atau bagaimana Kak Jai? Oh, nah di sini apanya BPK, LPK bukan BPK ya? Oh ya BPK, ya LPK. LPK kita, kalau BPK itu punyanya negara. Oh iya. Kalau kita di Pramuka ini LPK namanya ya. Ya. Lembaga Pemeriksa Keuangan Kepramukaan ya. Nah, jadi yang dikedepankan LPK kalau ada temuan itu adalah yang kita kedepankan itu sisi pembinaan, monitoring ya. Jadi bukan sanksi. Ya, jadi kita lakukan pembinaan, kita monitoring, ya. Jadi kita tidak ada sanksi yang, apalagi sanksinya represif, represif ya, Iya. sanksi-sanksi represif ya. Kalau ada catatan yang kurang rapi, ya, kalau ada catatan yang kurang bagus, kita bimbing cara perbaikannya seperti apa, ya. Pokoknya ada seterusnya lah. Oh, berarti ada teknik-tekniknya ya? Ada teknik-tekniknya. Oke. Jadi kita tidak boleh seperti yang dianggap orang, kalau sudah BPK itu wah takut, mengerikan ngeri. gitu ya. Kita datang membawa solusi. Oke. Bagaimana integritas itu bisa didapatkan dari setiap lembaga, misalnya Kuaran kita ini di Tenggarong. Nah, bagaimana Kuaran Tenggarong ini menjadi Kuaran yang berintegritas tinggi? Wes. Wah. Insya Allah. Berarti udah siap ini nggak motonya atau ada nggak motonya masih di Nanti kita cari. masih dicari. Oke, baik, seru sekali ya hari ini kita berbincang dengan Kak Jai, kayaknya juga nggak selesai-selesai nih kita ngobrolnya. Mungkin nanti di sesi selanjutnya ya Kak Jai kita akan lebih berbicara lebih dalam lagi ya terkait LPK ya. Oke, baik kakak-kakak dan teman-teman semuanya. Jadi nggak usah takut dan khawatir dengan LPK, ternyata di LPK juga menyenangkan ya, kayak melakukan audit juga seperti refreshing sepertinya ya. Iya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Salam.